diuji soal iman. Begitu terus-terusan silih berganti. Ingat, dunia bukan tujuan, tetapi dunia adalah ujian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jat, ada Bule Wiwi di warungnya Mang Endang. Sepertinya Bule Wiwi lagi menyelidiki musibah Bu Ani. Nyelidiki gimana, Tok? Tadi saya dengar Jat, Bule Wiwi tanya-tanya Mang Endang. Saat kejadian Bu Ani pingsan, Mang Endang ada di mana? Terus? Mang Endang bilang, dia pas pulang itu. Kamu tahu nggak Jat, Bule Wiwi curiga sama Mang Endang. Gimana sih, Tok? Tadi curiga sama Ismet, sekarang curiga sama Mang Endang. Jangan-jangan nanti curiga sama kita, Tok. Waduh, bisa jadi Jat. Jat, Bule Wiwi Jat. Saat Wiwi datang kok semua orang hilang. Apa jangan-jangan orang Genjing udah pada tahu kalau sekarang saya sedang buka jasa detektif partikelir Wiwi Telik Sandi yang disingkat WT. Kok ndak enak kalau disingkat? Pada kemana ya? Padahal saya harus mendapatkan banyak informasi tentang kasus Bu Ani. Oke, narasumber selanjutnya. Alhamdulillah Jat. Pergi Jat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kesini nggak beli, sebaiknya boleh jauh-jauh. Saya kesini memang bukan untuk membeli. Tapi untuk kepentingan penyelidikan. Saya di sini sedang investasi. Maksud saya di sini sedang investigasi tentang kasus yang menimpa Bu Ani. Jadi saya sedang mencari siapa pelaku pemukul kepala Bu Ani. Kurang kerjaan. Piye? Ya mungkin saya memang kurang kerjaan, tapi saya tidak kurang data. Karena berdasarkan informasi lapangan yang saya terima, Anda berdua terlibat pertikaian dengan suami Bu Ani yang bernama Mas ISMET. Maaf, nama saya samarkan untuk melindungi pihak terkait. Jadi berdasarkan ilmu basis hukum yang berjudul Justitiae non est reganda yang ditulis oleh siapa kebetulan saya lupa karena kebetulan saya nggak baca juga. Siapapun bisa menjadi tersangka. Jadi kalian berdua juga saya curigai. Sekarang jawab saja pertanyaan saya dengan dada-dada, wawawa, dada-dada, sasa-sasa, tap. Berdasarkan kronologis waktu kejadian perkara, sekitar jam 1 atau jam 2 atau mungkin sesaat setelah zuhur, saat Bu Ani ditemukan jatuh pingsan di kontrakan, di mana posisi kalian berdua berada? Ayo jawab, jangan dimajang ngomong-ngomong ah. Gua sama Ikal di sini terus. Ya, jelas. Oh, Guski. Apa ya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه
والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Suara sohib kita ini luar biasa ya. Makhrajnya, lahannya, semuanya. Masya Allah. Jadi kita termotivasi untuk selalu bisa memahami, membaca, dan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin. Insya Allah sesuai dengan ayat tadi yang dibahas, kita akan terhindar dari musibah. Maksudnya terhindar di sini, setiap musibah yang datang akan Allah selalu berikan solusi dan jalan keluarnya. Ya, ngomong-ngomong soal musibah, ujianlah, anggaplah bahasa kitanya. Diuji mungkin dengan masalah teman, keluarga, suami, istri, atau bahkan kita diberikan ujian soal cinta. Ngomong soal cinta, memang Allah kasih itu sama kita sebagai fitrah. Karena kalau nggak ada cinta dari orang tua kita, mungkin kita nggak ada di sini. Yang Allah maksud sakinah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam fase patah hati karena cinta. Berat. Nah, ini semuanya mungkin pernah mengalami hal itu. Semuanya mungkin pernah mengalami ujian dalam kehidupan. Kali aja ada yang nggak ngalamin. Pasti udah mengalami semua. Cung, siapa yang udah pernah ngalamin kesulitan, ujian, macam-macam dalam hidup? Wih, pada ngaceng semua. Sama. Nah, dengan ujian tersebut, dengan permasalahan dalam kehidupan kita tersebut, ada cara-cara, ada jalan keluar bagaimana kita menghadapi musibah yang memang sudah identik selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, ini makanya kajian kita kali ini yaitu tentang musibah dalam kajian bidadari surga. Ya, kalau ngomong soal bidadari surga nih, ini berkaitan dengan keluarga. Banyak suami yang mengharapkan istrinya seperti bidadari. Ketika seorang suami menginginkan istrinya seperti bidadari, maka tolong buat rumah tangganya seperti di surga. Karena apa? Karena bidadari tidak pernah ada di neraka. Dingin. Innalillahi. Nyonya Ani. Ayang Ani? Enggak mungkin. Bukan Ayang Ani. Ya Allah, suster! Suster! Dokter! Dokter! Ini kemana sih orang-orang? Ya Allah, ngapa sepi amat? Ma, Ayang Ani, Ma. Astagfirullahaladzim. Enggak mungkin itu bukan Ayang Ani. Ya Allah, Ayang Ani. Ayang Ani. Ayang Ani. Ya Allah. Ayang Ani. Enggak mungkin ini bukan Ayang Ani.
Yang aneh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ismet mimpi. Jangan berisik. Maaf ya, Kak. Keluarga pasien atas nama Bu Ani. Aku, Sus. Oh, bisa ikut saya. Mau apa? Pasien. Tapi nggak meninggal kan? Ismet takut. Kondisi pasien masih lemah. Belum bisa ditanya-tanya dulu ya, Pak. Jadi nanti ditemenin aja. Ditemenin? Iya. Ismet nggak mau kalau cuma nemenin. Terus saya yang Ani meninggal. Punten Mbak Apoy, Rasa teh lancang. Rasa teh mau tanya, gimana caranya biar kita teh nggak sedih di saat kita kehilangan? Oh, pertanyaan bagus banget ya. Gimana kita nggak merasa sedih di saat kehilangan, di saat anggap kita dapat ujian, di saat kita musibah. Ada cara ketika kita mendapatkan musibah, anggap kehilangan uang mungkin, kehilangan pasangan mungkin, kehilangan harta benda yang lain mungkin. Apa yang harus kita sebut ketika kita mendapatkan musibah? Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah lah akan kembali atau Allah menjadi tempat kembali. Dilanjutkan, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam setiap musibah yang aku dapatkan dalam hidupku. Wa anqibni khairan minha. Ganti yang lebih baik daripadanya. Begini, kita lagi-lagi tidak akan pernah lepas daripada apa yang disebut dengan musibah. Jika kita tidak diuji soal harta, kita akan diuji soal pasangan. Jika kita tidak diuji soal pasangan, kita akan diuji soal anak. Jika kita tidak diuji soal anak, kita akan diuji soal orang tua, soal mertua. Jika kita tidak diuji soal orang tua ataupun mertua, kita akan diuji soal kesehatan. Jika kita tidak diuji soal kesehatan, kita akan diuji soal iman. Begitu terus-terusan, silih berganti. Ingat, dunia bukan tujuan, tetapi dunia adalah ujian. Ditanya, bagaimana akhirnya menghadapi musibah? Musibah itu bagai air keruh. Semakin kita aduk, akan semakin keruh. Bersabarlah, tunggu beberapa saat. Ia akan jernih. Tanya dong Bang Apoy. Boleh dong. Kalau Allah sayang sama kita, kenapa Allah selalu ngasih musibah, kehilangan sama kita? Kalau Allah sayang sama kita, kenapa Allah kasih musibah kehilangan kita? Intinya kenapa Allah kasih ujian? Kenapa Allah kasih musibah? Sampaikan oleh Rasul, la yazalul bala'u bil mu'mini awil mu'minati. Bala, musibah, ujian akan senantiasa hadir dan datang kepada orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan. Fi jasadihi, di badannya. Hatta yalqallaha azza wa jalla wa ma'alaihi min khati'ah. Sampai nanti ketemu sama Allah, karena ujian-ujian itu hilang semua dosa-dosanya. Ya maksudnya tadi itu di akhirat. Kalau di dunia tadi Allah tuh sayang. Allah tuh sayang sama kita, makanya dikasih ujian supaya ingat kita. Kalau nggak ditegur, kalau nggak diuji, kalau nggak dikasih musibah, kan sombong, sesombong-sombongnya kita. Dan inilah yang menarik dari ujian-ujian tersebut. Sampaikan lagi, wa'lam annan nasrallaha ma'as sabri, kata Rasulullah, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya di setiap kesulitan itu ada jalan keluar.
Wa anna ma'al usri yusran. Dan dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Intinya bersabar, intinya bersabar. Nih, ada satu perenungan. Dan ini yang harus kita cermati dalam konteks musibah. Mana yang disebut ujian dan mana yang disebut dengan adab. Contoh yang disebut adab begini. Sholat gak pernah. Sujud sama Allah boro-boro. Puasa apa lagi. Pas Ramadan gak diikutin. Tetapi ketika diuji atau ada ujian, dia mengungkapkan sama semua orang, gue lagi diuji. Gue lagi diuji. Udah datang ujiannya, sekolahnya kapan? Nah ini yang harus digarisbawain. Udah main diuji aja, sekolahnya kapan? Tidak, itu bukan ujian, itu azab. Tetapi ketika mereka yang bersujud, mereka yang sholat, mereka yang puasa, maka itu disebut ujian oleh Allah. Ujian kesabaran. Tetapi mereka yang tidak melakukan semua itu adalah azab. Maksudnya itu sekolah. Sekolah itu adalah keimanan. Makanya diuji. Bagaimana mungkin kita mengetahui nilai kita kalau kita nggak ada ujian atau ulangan? Oh gitu. Untung aja gue nggak jadi bos. Jadi bos? Gue nggak mau temenan sama lo.